Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Andika Awal dengan NIM 235223117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari soal ujian akhir semester arsitektur perangkat lunak. Di sini saya akan menganalisis pola arsitektur untuk aplikasi pemesanan kopi online dengan masalah utama yaitu setiap ada satu pesanan masuk, sistem harus menjalankan beberapa proses sekaligus seperti pembayaran, cek stok, kirim struk, terus poin loyalitas, hingga analisis. Selain itu, pemilik usaha juga ingin menambah proses baru tanpa mengubah sistem utama. Di sini ada tiga kebutuhan utama. Yang pertama yaitu satu pesanan harus bisa memicu 6 proses yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua, pelanggan tidak perlu menunggu semua proses selesai. Dan yang ketiga, kalau nanti ingin menambah fitur baru, cukup menambah layanan baru tanpa mengubah kode pemesanan. Selain itu, sistem juga harus stabil saat promo tidak ikut gagal kalau salah satu layanan bermasalah dan antar layanan harus saling terpisah. Oke, pola yang dipilih yaitu saya event-driven arsitektur dengan topologi broker. Alasannya sederhana, order service cukup mengirimkan satu event ke broker. Lalu semua layanan lain mengambil event tersebut sesuai kebutuhannya. Jadi order service tidak perlu tahu siapa saja yang menerima event itu. Kemudian ada pemenuhan functional requirement. Semua kebutuhan terpenuhi. Satu event bisa memicu banyak proses sekaligus. Pelanggan tidak perlu menunggu karena semua proses berjalan secara asinkron. Kalau ingin menambah fitur baru, misalnya voucher pelanggan, cukup membuat customer baru tanpa mengubah order service. Kemudian ada pemenuhan non-functional requirement. Untuk lonjakan seperti promo, broker akan menyimpan event ke dalam antrian sehingga sistem tetap stabil. Kemudian, kalau satu layanan misalnya analitik mengalami gangguan, layanan lain tetap berjalan. Selain itu, setiap layanan hanya bergantung pada event yang dikirim, sehingga hubungan antar layanan menjadi longgar atau loose coupling. Kemudian ada requirement constraint. Menurut saya, requirement yang paling menentukan adalah kemampuan menambah layanan baru tanpa membuat sistem utama, serta kebutuhan loose coupling. Karena itu, saya memilih topologi broker dibanding mediator atau pola yang lain. Ini merupakan diagram komponen. Pada diagram ini, pelanggan mengakses melalui aplikasi melalui API Gateway dan Order Service. Setelah pesanan dibuat, Order Service mengirimkan event ke broker. Broker kemudian mendistribusikan event tersebut ke berbagai layanan, seperti pembayaran, stok, notifikasi, loyalitas, analitik, dan voucher. Kalau ingin menambah layanan baru, cukup sambungkan ke broker dalam mengubah order service. Nah, berikut ada diagram alur datanya. Alurnya sederhana. Pelanggan membuat pesanan, order service menyimpan data, lalu mengirimkan event ke order place. Payment service dan inventory service memproses pembayaran serta stok. Kalau keduanya berhasil, order service mengubah status menjadi confirm, lalu mengirimkan event order confirm. Event ini kemudian diterima oleh layanan lain seperti notifikasi, loyalitas, analitik, dan voucher secara bersamaan. Nah, untuk pola alternatifnya yaitu yang saya pertimbangkan yaitu microservice dengan REST. Pola ini bagus karena setiap layanan terpisah dan mudah dikembangkan. Namun, komunikasi antar layanan masih saling memanggil secara langsung, sehingga kurang cocok untuk kebutuhan pada studi kasus ini. Nah, untuk analisis trade-off-nya, kelebihan dari microservice REST adalah lebih mudah dipahami dan debugging lebih sederhana. Namun, pelanggan harus menunggu semua layanan selesai. Selain itu, setiap ada layanan baru, order service harus diubah lagi. Sedangkan event-driven memang lebih kompleks, tetapi jauh lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Nah, kesimpulannya, saya memilih event-driven arsitektur dengan topologi broker karena paling sesuai dengan kebutuhan studi kasus ini. Pola ini memungkinkan proses berjalan paralel, mudah menambahkan fitur, dan menjaga agar setiap layanan tetap independen.
Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.